Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ilham Syah Putra MA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, izinkan saya Adinda Putri Pradita dengan NIM akhir 114 jurusan Ekonomi Pembangunan menjelaskan tentang 23 hal dalam ilmu nahwu. Pertama, ada pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar gramatikal bahasa Arab dan sangat krusial dalam kegiatan menulis, membaca, berbicara, ataupun mempelajari teks-teks Arab. Berikut ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam mendefinisikan ilmu nahwu. Pertama, menurut Ibnu Siraj. Ibnu Siraj menjelaskan tujuan disusunnya ilmu nahwu itu tak lain adalah agar orang mampu berbahasa Arab sebagaimana bangsa Arab umumnya. Bahkan dengan ilmu nahwu, orang Arab pun dapat memahami maksud ucapan orang non-Arab yang baru belajar berbahasa Arab sekalipun. Kedua, dari Ibnu Jinni menjelaskan bahwa nahwu adalah bentuk format pembicaraan bangsa Arab yang terfokus dalam perubahan berupa i'rab dan lain-lain, seperti berupa tasniyah, jamak, takhir, taksir, idafah, nasab, tarkib, dan sebagainya, agar orang yang bukan penduduk atau penutur asli bahasa Arab memiliki tingkat kefasihan yang setara dengan penutur aslinya, sehingga mampu menuturkan meskipun bukan termasuk bangsa Arab. Selanjutnya ada jenis kata. Jenis kata terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Adapun yang membedakan isim dengan jenis kata yang lainnya. Pertama, bisa ditanwinkan. Kedua, bisa dimasuki oleh alif lam. Yang kedua, bisa dimasuki oleh huruf nida atau panggilan. Selanjutnya bisa dimajrurkan oleh huruf-huruf jar atau idhofah. Yang terakhir bisa diisnad ilaih. Yang kedua ada fi'il. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan kejadian sesuatu pada waktu tertentu. Yang membedakan fi'il dengan jenis kata yang lainnya adalah: pertama, bisa bersambung dengan ta fa'il. Yang kedua, bisa bersambung dengan ta tanits. Yang ketiga, bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Yang terakhir, bisa bersambung dengan nun taukid. Yang ketiga, ada harf atau huruf. Huruf adalah setiap kata yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata yang lainnya. Selanjutnya ada jenis nama atau bisa disebut juga dengan kalimat isim. Kalimat isim adalah kalimat yang menggunakan isim atau kata benda di dalam susunan kalimatnya. Kalimat isim di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ismiyah. Kalimat isim bisa juga disebut dengan kalimat nominal, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja di dalam susunan kalimatnya. Adapun isim atau kata benda adalah seperti nama orang, nama tempat, nama kota, nama perabotan rumah, dan sebagainya. Adapun isim atau kata benda mempunyai 5 tanda, yaitu yang pertama dengan tanwin, yang kedua dengan jar, yang ketiga dengan nida, yang selanjutnya dengan huruf alimlaf, dan yang terakhir dengan musnad. Selanjutnya ada jenis kata dalam ilmu nahwu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari, yang ketiga ada fi'il amr. Pertama, fi'il madi. Fi'il berarti kata yang menggambarkan suatu proses atau perbuatan, sedangkan madi artinya masa lalu yang terdahulu masa lampau. Jadi, fi'il madi adalah kata yang menggambarkan kejadian atau peristiwa pada masa lalu. Adapun contoh katanya yaitu jalasa yang artinya sudah duduk. Yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il berarti kata yang menggambarkan suatu proses atau perbuatan, sedangkan mudhari berasal dari kata madi doro'a yang berarti menyamai atau menyerupai. Jadi fi'il mudhari adalah kata yang digunakan untuk masa kini atau masa depan. Adapun contoh katanya yaitu yaktubu yang artinya sedang menulis. Yang terakhir ada fi'il amar. Fi'il berarti kata yang menggambarkan suatu proses atau perbuatan, sedangkan al-amr adalah bentuk masdar dari fi'il amara yamuru yang berarti perintah dan titah.
Jadi fi'il amr adalah kata yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi kepada lawan bicara. Adapun contoh katanya yaitu ijlis yang artinya duduklah. Selanjutnya ada tanda i'rab. Secara bahasa, i'rab adalah penjelasan atau penerangan. Sedangkan menurut istilah, i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata atau kalimat secara lafal ataupun karena perbedaan amil yang masuk atau mempengaruhi kata tersebut. Jadi, bahwa i'rab adalah perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. Inti dari i'rab adalah perubahan di akhir kata, baik itu dibaca domah atau yang disebut marfu'ah, dibaca fathah disebut mansubah, dibaca kasroh yang disebut majrurah, atau yang dibaca sukun yang berarti majzumah. Selanjutnya ada mabni dan mu'rab. Mu'rab adalah seluruh kata yang dapat berubah akhirnya, dan mabni adalah seluruh kata yang tidak dapat berubah akhirnya. Kata-kata bahasa Arab yang mu'rab terdiri dari isim dan fi'il, sementara kata-kata bahasa Arab yang mabni adalah fi'il, isim, dan seluruh huruf. Mabni terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada mabni ala sukun, harakat akhirannya selalu sukun. Yang kedua ada mabni ala fathah, harakat akhirannya selalu fathah. Selanjutnya ada mabni ala kasroh, harakat akhirnya selalu kasroh. Dan terakhir ada mabni ala domah, harakat akhirnya selalu domah. Sedangkan mu'rab terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada jamak muzakkar salim, yang kedua ada jamak muannats salim, dan yang ketiga ada jamak taksir. Selanjutnya ada kalimat jumlah. Kalimat jumlah dalam bahasa Arab dibedakan menjadi 2, yaitu jumlah fi'liyah atau kalimat verba dan jumlah ismiyah menandakan kalimat nominal. Yang pertama ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah merupakan istilah dasar dalam bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu jumlah dan ismiyah. Secara bahasa, jumlah berarti kalimat dan ismiyah berasal dari kata ismun atau nama. Istilah isim juga digunakan untuk menyatakan kepada nama-nama benda, baik itu konkret maupun abstrak. Adapun contoh pola kalimatnya seperti kitabun jadidun. Kitabun sebagai objek atau mubtada, sedangkan jadidun sebagai predikat atau khobar. Yang selanjutnya ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan istilah dasar dalam bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu jumlah dan fi'liyah. Secara leksikal, jumlah adalah bentuk mufrad dari kata jumalun yang berarti kalimat, sedangkan kata fi'liyah berasal dari kata filun yang mendapat tambahan berupa ya nisbah sebagai bentuk penisbatan kepadanya. Selanjutnya ada tanda nama. Cara mengetahui kalimat tersebut isim atau bukan terdapat pertama ada huruf alif lam, yang kedua ada huruf ta marbuto, yang selanjutnya ada kasroh, yang selanjutnya ada tanwin, dan terakhir terdapat huruf ya. Jadi dalam suatu kata terdapat salah satu ciri tersebut, itu berarti isim, seperti kata nafizatun yang berarti jendela. Selanjutnya ada jumlah fi'liyah. Menurut para ahli ilmu nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada satu perbuatan atau kegiatan dan terikat dengan zaman atau waktu. Maka yang maksudkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang menyatakan pekerjaan, perbuatan atau tindakan yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan memiliki keterkaitan dengan zaman. Sedangkan sebagian ulama ahli nahwu mengartikan bahwa jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Adapun contoh pola kalimatnya adalah seperti dalam kata toro usfuru yang berarti burung itu terbang. Jadi toro sebagai fi'il madi, sedangkan usfuru sebagai fa'il atau subjek.
Selanjutnya ada mubtada dan khobar. Mubtada sendiri merupakan isim marfu atau isim yang diterangkan. Letaknya pun berada di awal kalimat atau biasa disebut dengan subjek. Secara leksikal, khobar sendiri berarti kabar, berita, atau keterangan. Para ulama ahli nahwu mengartikan bahwa khobar adalah lafaz yang sepi dari amil lazfi yang disandarkan kepada mubtada untuk menyempurnakan makna sehingga layak untuk diam di atasnya. Adapun contoh kalimatnya seperti Muhammadun Hasanun yang artinya Muhammad itu baik. Muhammadun adalah mubtada, sedangkan Hasanun sendiri adalah khobar. Selanjutnya ada fi'il dan fa'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu dalam masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Fi'il merupakan salah satu jenis kata yang mengandung morfen rangkap dalam bahasa Arab atau Al-Quran. Letak fi'il dalam kalimat dapat menentukan jenis kalimat itu sendiri. Apabila diletakkan di awal kalimat atau mendahului isim, kalimat itu dinamakan kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Sedangkan pengertian fa'il menurut bahasa adalah yang mengerjakan pekerjaan atau subjek. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa di mana fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Hal ini berarti fa'il terletak setelah fi'il. Terkait dengan jenis fa'il sendiri secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yakni dohir dan mudmar. Adapun contoh kalimatnya seperti dalam kata Yal Abu Muhammadu Kuratan yang artinya Muhammad bermain bola. Yal Abu sebagai fi'il, sedangkan Muhammad sebagai fa'il dan Kuratan sebagai maf'ul. Yang selanjutnya ada tanda kata kerja. Cara mengetahui bahwa itu tanda kata kerjanya atau bukan. Dengan yang pertama ada kata kerja pada zaman lalu atau fi'il madi ditandai dengan kata ganti pada akhirnya. Selanjutnya ada kata kerja pada masa sedang sekarang atau masa yang akan datang, atau fi'il mudhari ditandai dengan kata ganti di awalnya. Sedangkan kata kerja perintah ditandai dengan akhiran sukun jika laki-laki dan akhiran ya jika perempuan. Sedangkan kata kerja yang akan datang dalam waktu dekat diawali dengan sin, lalu kata kerja yang akan datang yang jauh diawali dengan kata saufa. Selanjutnya ada i'rab dalam jumlah fi'liyah. Adapun contoh katanya zahaba rajulu ila baiti Umar yang mempunyai arti laki-laki itu pergi ke rumah Umar. Kalimat tersebut merupakan jumlah fi'liyah karena susunan kalimatnya diawali dengan kata kerja. Adapun kedudukan dari masing-masing kata pada kalimat tersebut, yang pertama ada kata zahaba berkedudukan sebagai fi'il madi, sedangkan kata rojulu berkedudukan sebagai fa'il, dan kata ila berkedudukan sebagai huruf aljar, dan yang terakhir ada kata baiti Umar yang berkedudukan sebagai maf'ul. Selanjutnya ada huruf aljar. Dalam bahasa Arab, huruf adalah kata yang tidak mempunyai isim dan fi'il. Terdapat banyak banget jenis huruf dan salah satunya ini adalah huruf aljar. Huruf aljar berarti sebagai huruf yang menjadikan kedudukan isim menjadi majrur. Lalu isim tersebut bisa menjadi majrur karena ada 3 hal. Yang pertama ada sebab huruf aljar, yang kedua sebab idhofah, dan yang terakhir sebab tawabi. Adapun contoh huruf aljar yaitu ada min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, dan lam. Dan adapun contoh kalimatnya sebagai berikut, yaitu kolami ala kutubi yang artinya pulpen saya di atas buku-buku. Di dalam kalimat tersebut kata kutubi dibaca majrur karena terdapat huruf jar ala di sebelumnya. Selanjutnya ada sifat atau na'at. Sifat adalah isim yang menyatakan pada sifatnya sesuatu, baik berdasarkan ain atau zatnya. Isim tersebut dibentuk untuk ditanggungkan kepada sesuatu yang disifatinya.
Jadi kesimpulannya, sifat adalah isim yang menunjukkan atas kejadian atau peristiwa dan pelakunya. Naat atau sifat ini adalah suatu kata yang mengikuti kata lainnya atau man'ut. Sifat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada naat atau sifat hakiki, dan yang kedua ada naat atau sifat sababi. Nah, adapun contoh kalimatnya yaitu huwa yastari kitaba jadida, yang artinya dia sedang membeli buku yang baru. Dalam kalimat tersebut terdapat kedudukan katanya. Yang pertama, kata jadida sebagai naat atau sifat, dan sedangkan kata kitabun sebagai man'ut yang disifatinya. Selanjutnya ada ataf. Ataf secara istilah berarti konjungtor atau penghubung, sedangkan secara bahasa disebut mengikuti. Sedangkan secara nahwu, ataf itu berarti untuk menjelaskan maupun menggabungkan, yang terdiri dari matuf atau lafal yang mengikuti dan matuf ilaih atau lafal yang diikuti. Ataf sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ataf bayan, yang kedua ada ataf nasak. Adapun contoh-contoh huruf ataf yaitu ada wa, fa, summa, au, am, bal, la, dan lakin. Dan adapun contoh kalimatnya, Zaidun la Umarun ja'a, yang memiliki arti Umar yang datang bukan Zaid. Kenapa itu termasuk kalimat ataf? Karena terdapat huruf la yang di tengah-tengah kalimat tersebut yang termasuk salah satu huruf ataf. Selanjutnya ada al-hal. Al-hal adalah salah satu isim yang mansub atau berstatus na'ab yang mempunyai hukum-hukum tertentu dalam susunan kalimat yang penting untuk dicermati dan dijadikan objek secara spesifik. Adapun dalam pengertian lain, hal adalah sifat fudlah atau bukan pokok kalimat yang dibaca nashab, berfungsi untuk menjelaskan perilakunya fa'il ataupun maf'ul. Dalam hal ini adapun syarat-syaratnya, yaitu berupa kalimat isim, dibaca nashab, menjelaskan tingkah, isim nakiroh, dan yang terakhir ada fudlah. Adapun contoh kalimat dalam hal ini, al-hal ini adalah Ja'a Zaidun rokiban, yang artinya Zaid sudah datang sambil berkendara. Dalam kalimat tersebut, kata rokiban berkedudukan sebagai hal dari kata ja'a. Selanjutnya adalah al-badal. Badal menurut bahasa berarti pengganti, sedangkan menurut istilah nahwu, badal adalah tabi atau kata yang mengikuti kata sebelumnya yang dimaksud oleh hukum tanpa perantara huruf apapun. Jadi kesimpulannya, badal artinya lafaz yang mengganti kalimat yang secara langsung disebutkan tanpa adanya perantara seperti huruf ataf atau huruf-huruf yang lain. Dalam badal juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus ada mubdal minhu, yang kedua harus mengikuti mubdal minhu dari i'rabnya, dan yang terakhir mubdal minhu berupa isim dan fi'il. Adapun contoh kalimatnya yaitu Ja'a muhadiru Ahmadu, yang berarti telah datang Pak dosen Ahmad. Nah, dalam kalimat tersebut kata Ahmadu ini berperan sebagai badalnya. Selanjutnya ada kalimat masa lalu, ada atau yang disebut dengan fi'il madi. Fi'il madi itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu fi'il yang berarti suatu kata yang menggambarkan suatu proses atau perbuatan, sedangkan madi berarti masa lampau lebih awal terdahulu. Jadi fi'il madi adalah suatu kata kerja yang menunjukkan pada masa lalu atau masa lampau. Adapun contoh kalimatnya jalasa thalibun a'la kursiyi, yang memiliki arti seorang siswa telah duduk di atas kursi. Di dalam kalimat tersebut kata jalasa itu berperan sebagai fi'il madi.
Selanjutnya ada kata kerja perintah atau yang biasa disebut fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah dan arti permohonan. Sehingga kalimat fi'il amr ini selalu digunakan apabila merangkai kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain atau ketika sedang berdoa kepada Tuhan. Adapun contoh kalimatnya sebagai berikut, yakni ya Zainab iftaki babal baituki, yang memiliki arti Zainab, bukalah pintu rumahmu. Dalam kalimat tersebut kata iftahi berperan sebagai fi'il amr yang mengandung makna memerintah. Selanjutnya ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang pertama adalah fi'il lazim. Fi'il lazim atau dalam bahasa disebut kalimat intransitif adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek di dalam kalimatnya. Kalimat yang ada fi'il lazimnya sempurna maknanya meskipun tidak memiliki maf'ul. Contoh kalimatnya seperti yanamut tiflu mubakiron. Dalam kalimat tersebut kedudukan katanya adalah kata yanamu berkedudukan sebagai fi'il mudhari, kata tiflu berkedudukan sebagai fa'il, sedangkan kata mubakiron berkedudukan sebagai keterangan. Yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi atau dalam bahasa disebut dengan kalimat transitif. Adalah fi'il yang membutuhkan satu atau lebih maf'ul untuk menyempurnakan maknanya. Jadi apabila tidak ada maf'ul di dalam kalimat yang terdapat fi'il muta'addi itu, maka maknanya nggak sempurna. Contoh kalimatnya seperti akala Muhammad Ruza, yang dalam kalimat tersebut adapun kedudukan katanya, kata akala berkedudukan sebagai fi'il muta'addi, sedangkan kata Muhammad berkedudukan sebagai fa'il dan kata Ruza berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objeknya. Selanjutnya ada isim mutsana dan isim jama'. Isim mutsana disebut juga dengan isim tasiyah dan menunjukkan jumlah dua atau ganda. Isim mutsana ini dibentuk dengan menambahkan huruf pada isim mufrad, yaitu huruf alif dan nun dalam keadaan marfu. Selain itu juga isim mutsana bisa dibentuk dengan menambahkan huruf ya dan nun dalam keadaan mansub dan jar. Adapun contoh kalimat dari isim musanna yaitu nama tiflani, yang memiliki arti dua anak kecil yang sedang tidur. Selanjutnya ada isim jama', yaitu jenis isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua. Isim jama' sendiri ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada jama' muzakkar salim dengan contoh kalimatnya as-solihuna, yang memiliki arti orang-orang solih. Yang kedua ada jama' muannas salim dengan contoh kalimatnya yaitu at-talibatu, yang artinya para pelajar wanita. Yang terakhir ada jama' taksir dengan contoh kalimatnya aklamun, yang berarti pulpen-pulpen. Dan yang terakhir adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah setiap isim yang dinisbatkan kepada sesuatu dengan perantara huruf al-jar, baik lafdan maupun takdiron. Jadi secara singkat, mudhof artinya kepunyaan atau sesuatu yang dimiliki, sedangkan mudhof ilaih adalah pemilik dari sesuatu tersebut. Adapun contoh kalimatnya seperti Madinatu Makatta. Dalam kalimat tersebut, kata Madinatu berkedudukan sebagai mudhof dan kata Makatta berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Sekian penjelasan saya tentang 23 hal dalam ilmu nahwu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.